seneng tuh lihat Gibran seneng semua. Pengaruh. Entah apa yang mempengaruhi putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Gibran mendadak kepincut panggung politik pada pertengahan tahun lalu. Gibran pun buru-buru mendaftar sebagai kader Partai PDI Perjuangan beberapa bulan kemudian. Memilih mengikuti jejak sang ayah, lulusan Universitas Teknologi Sydney, Australia tahun 2010 itu ingin menjadi penguasa kota Solo, Jawa Tengah. Mas Gibran ini kebetulan saja putra presiden, anak muda, kemudian juga latar belakang usaha, itu pun juga bukan barang baru di tempat kita kan. Mas Gibran begitu tingkat kesungguhannya cukup ya. Dan kita juga melihat ada konsistensi sikap politik. Presiden Jokowi ini malah saya katakan adalah praktek politik yang paling kental dalam sejarah politik dinasti era reformasi. Paling kental itu karena hampir semua indikator yang disebut dengan politik dinasti itu ada. Apa aja, Pak? Pertama adalah pertalian darah dan perkawinan ada. Dengan Bobi kan hubungan perkawinan kan. Kedua, yang bersangkutan masih menjabat, aktif sebagai presiden. Anda bisa bayangkan itu. Yang lain tidak menjabat gitu. Yang ketiga, tidak ada basis politik dari orang-orang yang sebelumnya, sama sekali tidak ada gitu. Dan oleh karena itu yang keempat, mereka hanya mendapatkan berkah nama baik, nama besar dari Pak Jokowi. Tak hanya Gibran Rakabuming Raka yang kepincut menjadi penguasa daerah. Bobi Afif Nasution, sang menantu Joko Widodo pun berniat menjadi wali kota Medan, tempat kelahirannya. Pria alumnus IPB tahun 2014 itu menggunakan Partai Banteng Moncong Putih jadi kendaraan politiknya menuju penguasa kota Medan. Padahal sejak awal, tiket wali kota Medan digadang-gadang milik Akhyar Nasution, kader senior PDI Perjuangan yang juga PLT wali kota Medan saat ini. Apakah nasib Akhyar Nasution akan sama dengan Ahmad Purnomo? Tersingkir oleh hasrat politik anak-anak istana. Gini, partai itu kan melihat dari apa yang kita usung nantinya ya. Maksudnya bagaimana visi misi kita, bagaimana setiap kandidat itu bisa memastikan tujuannya itu memang benar-benar untuk membangun kota Medan. Untuk menghadapi pilkada kota Medan ke depan, rencananya kita akan bersama-sama ya, Bang ya, sama, dan ini akan diteruskan ke DPP masing-masing. Dan insya Allah kita akan berjalan bersama-sama. Seteru dua Nasution itu memecah suara PDI Perjuangan di daerah. Sebagian mendukung Akhyar Nasution,
sebagian lainnya menyambut Bobi Nasution. Akhyar gencar mencari dukungan di daerah, sementara Bobi melobi dukungan dari Jakarta. Di markas Banteng, elit PDI Perjuangan rupanya menaruh hati pada Bobi. Karena ke depan akan terjadi proses regenerasi di dalam kepemimpinan baik di lokal maupun di nasional. Jadi kemarin terus terang saya sampaikan bahwa saya mengusulkan supaya Mas Bobi ya untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan dengan bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Dua jago istana di arena Pilkada 2020 ini memang mendapat banyak sorotan. Figur ayah dan mertua yang masih menjabat presiden menguntungkan panggung politik Gibran dan Bobi. Ya, setiap warga negara itu mempunyai hak politik untuk bisa maju dalam satu pertarungan atau pertandingan yang disebut pilkada. Jadi itu adalah hak politik setiap warga negara. Sekarang ini kan era pemilihan langsung, jadi rakyat yang akan memilih, biarkan rakyat yang memilih. Ini sebetulnya lebih memprihatinkan lagi begitu ya, karena hampir sama sekali mengabaikan etik demokrasi gitu. Sudah tidak peduli. Geliat politik keluarga di arena Pilkada 2020 kian menguat. Sejumlah calon kepala daerah dari lingkaran dalam pemerintah bermunculan. Setelah anak dan menantu Presiden Joko Widodo, giliran putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin ambil bagian. Siti Nur Azizah berniat menjadi calon wali kota Tangerang Selatan. Tempat yang sama juga diperebutkan oleh keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati. Ada Gerindra dan PDI Perjuangan di belakang Saraswati.